Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberita firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Friendly Sailatu. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena saudaramu siapakah, hendaku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan rohmu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapa dalam Yesus Kristus, malam ini kembali kami datang bersekutu dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami semua dalam mengikuti ibadah keluarga malam ini. Hadirlah ya Tuhan, kami sudah siap menyembah dan memuliakan nama-Mu. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 secara silih berganti sebagaimana kita membaca Mazmur. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkan.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan bacaan kita, di mana bacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Jika kita sudah menemukan bacaan kita, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Tritunggal, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat yang Engkau boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Terlebihnya lagi Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami, keluarga lepas keluarga Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah keluarga yang boleh kami ikuti dari rumah tangga kami masing-masing secara virtual di saat ini Tuhan, dapat kami ikuti dengan hikmat bijaksana yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan di saat ini Bapa, kami akan membaca sebagian dari berita kebenaran-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon daripada-Mu, kiranya Engkau mau anugerahkan hikmat bijaksana daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, lingkupi hati dan pikiran kami Bapa, agar apa yang boleh kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami, juga kami memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran-Mu ini juga Bapa, biarlah semua boleh seturut dengan kehendak-Mu dan biarlah menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Injil Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah bacaan kita di malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama Advent. Dan kita semua boleh bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan yang baik sampai pada detik ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, popularitas Tuhan Yesus sebagai sang pembuat mujizat meningkat begitu drastis. Ketika kita membaca pada pasal yang sebelumnya, yakni pasal 8, bagaimana menuliskan Yesus membuat banyak mujizat. Dengan demikian ketenaran Yesus meningkat pada saat itu. Nah,
Ketika Yesus terkenal, popularitasnya meningkat, banyak penggemar yang tiba-tiba muncul dan mengikuti dia. Saat menghadapi kondisi seperti itu, Tuhan Yesus menghendaki agar para pengikutnya tidak hanya sekedar ikut atau ikut dengan motif yang salah. Matius mencatat bahwa seorang ahli Taurat dan seorang murid yang tidak disebutkan namanya mendatangi Tuhan Yesus. Keduanya ingin mengikuti Tuhan Yesus. Kemungkinan sang ahli Taurat ingin mengikuti Tuhan Yesus agar mendapat kenyamanan dan popularitas yang terlihat dimiliki oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Hal ini dapat kita lihat pada pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Nah, di mana Yesus, di situ dikatakan di mana Yesus menolak seorang ahli Taurat dan seorang murid. Tetapi Bapak Ibu, bacaan kita di saat malam ini Matius 9 ayat 9 sampai 13, bagaimana Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang di mata orang awam adalah orang yang licik, orang yang berdosa, penuh dengan korupsi dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah salah tindakan Yesus dalam memilih pengikutnya? Mari kita lihat bacaan kita malam ini dan kita belajar bersama bagaimana kriteria seorang pengikut Kristus yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, di mana dikatakan Matius adalah seorang pemungut cukai. Ya, pasti kita semua tahu akan hal itu. Dari PA, PT sampai GP kita sudah belajar bersama. Nah, pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus memanggil Matius. Sama sekali ini bukan karena kelebihannya atau kemampuan seseorang memungut cukai. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelayanan. Sehingga kalau seringkali kita berpikir, kenapa Yesus memanggil seorang pemungut cukai seperti Matius? Apakah tidak ada lagi orang yang baik pada saat itu? Mungkin ada yang berpikir bila Yesus memanggil orang Farisi yang dirubah hatinya, mungkin akan lebih jauh, lebih baik dari pemungut cukai. Atau seandainya Yesus memanggil para ahli Taurat dan dirubah hatinya, mungkin mereka akan mampu melaksanakan tugas pelayanan yang lebih hebat lagi. Tetapi justru yang Yesus panggil adalah Matius. Kenapa demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita akan pelajari tentang langkah-langkah panggilan dari hidup seseorang. Sehingga kita bisa mengerti ketika Allah memanggil kita. Kita dapat hidup di dalam panggilan Allah ini. Sama seperti ketika Matius menerima panggilan itu. Langkah-langkah tersebut yang perlu dijalani Bapak Ibu, ada 4 hal yang dapat kita pelajari bersama dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, ia harus mendengar panggilan itu. Di ayat yang ke-9 dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Yang menarik di sini Bapak Ibu, Matius tidak banyak bertanya, "Nanti aku ikut Yesus mau ngapain? Berapa banyak penghasilan yang akan saya peroleh ketika saya mengikuti Yesus?" Seperti banyak orang sekarang yang hanya berputar-putar dengan fasilitas hidup dan sering bertanya, "Nanti kalau saya jadi hamba Tuhan,
majelis penatua diaken, pelayan pelkat, pengurus pelkat, komisi, dan lain-lainnya. Penghasilannya berapa ya? Hidup untuk Tuhan nanti bagaimana ya? Kalau saya sumbang ke gereja, kalau saya bantu pekerjaan Tuhan, nanti kira-kira ada untung enggak buat saya? Seorang yang bisa hidup dalam panggilan Kristus adalah seorang yang hidup dalam panggilan Allah dan mau mendengar suara panggilan Allah. Matius mendengar suara panggilan Kristus ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Persoalan dengan kita adalah ketika kita ini Bapak Ibu seringkali berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ya, saya mau ikut Tuhan, tapi bagaimana dengan keadaan saya? Saya mau ikut Engkau, tapi bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Bagaimana dengan keluarga saya dan lain sebagainya? Waktu Yesus memanggil seseorang, Tuhan tahu siapa yang dia panggil. Ketika Musa dipanggil, ia berkata, "Jangan aku Tuhan." Begitu pula dengan Nabi Yesaya ketika ia dipanggil, "Aku masih muda." Begitu pula dengan kita yang seringkali kita membatasi diri dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Nabi Yesaya berkata, "Aku ini dari bangsa yang najis bibir." Jadi intinya ayat-ayat yang kita baca di atas adalah kita harus mau untuk mendengar suara dari panggilan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mendengar suara panggilan Allah. Dan banyak juga orang yang cenderung mendengar panggilan dunia dan kekayaan dunia. Panggilan-panggilan, tawaran keglamoran dunia, tawaran kesenangan dan lain sebagainya. Panggilan seperti inilah yang akan terus menyeret hidup seseorang sehingga ketika ia mau menerima panggilan dan berjanji untuk ikut Tuhan, ia selalu terpeleset. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini Yesus memanggil kita semua. Ia selalu mengetuk hati kita dan berkata, "Anakku, aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Mari datanglah dan mendekat." Yesus berkata, "Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Jadi ciri pertama seorang yang menerima panggilan Tuhan adalah seseorang yang mau mendengar suara dari panggilan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mau meninggalkan sesuatu. Masih pada ayat yang ke-9, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Waktu Matius dipanggil oleh Tuhan, dia bukanlah seorang penganggur. Matius adalah seseorang yang memiliki jabatan, yaitu sebagai pemungut cukai. Waktu Kristus memanggil dia, dia tidak berkata, "Baik Tuhan, saya akan punya waktu setelah saya menyelesaikan tugas pekerjaan saya di pemungut cukai," dan lain sebagainya. Hal ini sama dengan kita Bapak Ibu. Kita mau tetap ikut Yesus, tapi di lain sisi masih tetap melakukan kesenangan duniawi. Kita tetap mau ikut Yesus, tetapi kita tetap mau mengikuti sifat dan karakter kita. Kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita enggak mau dibersihkan oleh Tuhan. Kita enggak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Mau ikut Tuhan, tapi pada saat yang bersama kita mau juga dengan segala kesenangan yang mengikuti keinginan daging di dalam hidup kita.
Kadangkala seseorang yang mengasihi Kristus, ia harus rela untuk meninggalkan sahabatnya, kehilangan orang-orang terdekat dengan dia. Mungkin banyak dari orang-orang itu yang mulai mengejek dan meninggalkan dia. Kadangkala pada saat kita mengikut Yesus, harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Kita harus rela untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita. Ataupun hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita harus berani untuk meninggalkan sesuatu dan berkata, Tuhan, mulai hari ini aku akan mengikuti Engkau. Sakeus pernah berkata, Bapak Ibu, Tuhan, jika ada orang yang kuperdayakan, artinya jika ada orang yang akan korupsikan, jika ada yang aku kolisikan atau diperlakukan secara tidak adil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hartanya akan aku kembalikan 4 kali lipat. Inilah prinsip dari seseorang atau orang yang hidup dalam panggilan Allah. Adalah berani untuk meninggalkan sesuatu. Orang-orang yang meninggal panggilan Allah adalah bukan orang-orang yang sempurna, tetapi merupakan orang-orang yang berani meninggalkan sesuatu karena Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, siap menghadapi kritik. Ayat yang ke-11 dikatakan pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa Matius sudah rela untuk meninggalkan segala sesuatu, rela untuk kehilangan sesuatu, rela untuk kehilangan segalanya bagi Kristus. Tapi apa yang terjadi? Waktu orang Farisi melihat Kristus, orang Farisi masih mengkritik Matius dan bertanya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Siap untuk menghadapi kritik berarti rela berkorban untuk Tuhan. Walaupun kita sudah kehilangan sesuatu dan segala-galanya untuk melayani Tuhan, ingat Bapak Ibu, masih saja ada orang yang akan mengkritik kehidupan kita. Kadangkala yang mengkritik itu adalah orang yang lebih rohani atau lebih dewasa dalam Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa seseorang yang mau hidup dalam panggilan Allah adalah seseorang yang siap untuk menghadapi kritik. Hal yang keempat Bapak Ibu, harus tetap bertahan. Jelas sekali Yesus berkata pada ayat yang ke-13, yang aku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Berarti orang yang hidup dalam panggilan Allah adalah orang yang mau dan tetap bertahan. Dan pada saatnya Allah akan membela dia. Yang perlu kita buat saat ini adalah tetap bertahan dan tetap bertahan di jalur yang sudah Tuhan tentukan. Karena ingat pada saatnya Allah akan membela kita. Jangan lemah karena kelemahan akan membawa kita pada kehancuran. Tetapi kekuatan di dalam Allah, di dalam Tuhan yang akan kita lihat nanti adalah kemenangan dan pembelaan. Namun yang menarik dari bacaan kita malam hari ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-12. Ketika Yesus mendengar semua itu dan dia berkata, bukan orang yang sehat memerlukan tabib tetapi orang yang sakit. Menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, di manakah posisi orang-orang Farisi ini? Apakah dia adalah orang yang sehat atau dia adalah orang yang sakit? Jika kita lihat konteks dalam bacaan kita malam ini Bapak Ibu, orang Farisi di mana Yesus
mengibaratkan mereka sebagai orang yang sehat, orang yang tidak sakit, orang yang sehat. Artinya ia tidak memerlukan Yesus. Apakah demikian dengan kita pada saat ini Bapak Ibu? Kita adalah orang yang sehat atau orang yang sakit? Jika kita mengklaim diri kita adalah orang yang sehat, maka segala sesuatu di luar pandangan kita adalah salah. Kita akan melihat orang dengan berbagai penilaian, bahwa orang itu adalah orang yang tidak benar. Kita adalah yang baik dan benar. Tetapi jika kita adalah orang yang sakit Bapak Ibu, kita memerlukan tabib untuk menyembuhkan sakit kita. Sakit dalam konteks penulisan saat ini bukan sakit penyakit Bapak Ibu, tetapi sakit rohani. Spiritualitas yang menurun. Oleh sebab itu Yesus memanggil Matius dan setiap orang yang mengalami krisis akan iman dan pengharapan. Demikian dengan kita Bapak Ibu, mungkin saja iman kita besar, tetapi ada salah dan dosa yang telah kita perbuat sehingga kita memerlukan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa kehidupan kita adalah cerminan dari Allah, kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita memberikan diri kita sebagai pengikut Kristus, artinya kita memberikan tubuh kita, jiwa kita untuk Tuhan bentuk menjadi seorang anak-anak Tuhan yang Ia kehendaki. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki minggu Advent ini banyak pohon Natal, lampu Natal, ornamen khas Natal dipasang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tetapi momen ini jangan sampai sebagai sebuah kiasan saja. Bahwa banyak orang Kristen saat ini yang hanya mencari dan mengingat Tuhan hanya pada waktu-waktu tertentu. Banyak yang mengaku Kristen, beribadah setiap minggu ke gereja, namun tanpa tujuan dan esensi kekristenan. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah, haruslah menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar penggemar semata. Menjadi pengikut Kristus tidaklah sama dengan penggemar. Pengikut Kristus adalah mereka yang mengikut teladan Yesus dan hidup sekuat melakukan firman Tuhan. Merekalah disebut Kristen. Penggemar Kristus adalah mereka yang sangat suka sekali atribut mengenai Kristus. Pasang simbol salib di sana sini. Kelihatan sangat agamawi. Akan tetapi hidupnya sama gelapnya dengan dunia. Pastikan kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Belajarlah dari Matius Bapak Ibu, mendengar panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, dan menyerahkan hidupnya ke dalam Tuhan. Dengan demikian kita akan dibentuk menjadi anak-anak Allah, menjadi pengikut Kristus yang sesuai dengan kehendaknya. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 130 bait yang pertama, Soraklah hai umatnya, sebagai respon dari perenungan kita di malam ini. Hilangkanlah duka dan
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita menaikkan segala pergumulan kita dalam doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di malam hari ini, kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu melalui persekutuan kami dalam ibadah keluarga secara virtual Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami boleh bersyukur kepadamu Bapa melalui doa-doa kami. Ya Tuhan, yalah kami boleh bersyukur kepadamu Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang mana Engkau boleh menganugerahkan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau boleh menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi kami Tuhan, umur yang panjang bagi kami Bapa. Dan juga Engkau berkati segala pergumulan hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Teristimewanya lagi kami boleh merenungkan sebagian dari berita kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah melalui Matius ini kami diajarkan bagaimana menjawab akan panggilan daripada-Mu Bapa untuk menjadi pengikut yang setia dalam setiap kondisi maupun keadaan apapun Bapa. Ajarilah kami Tuhan, mampukanlah kami Bapa, kuatkanlah kami, agar kami dapat mengaplikasikan firman yang boleh kami renungkan bersama ini dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap setia dalam panggilan kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadi pengikut Kristus. Ya Tuhan, yalah kami, berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi landasan dalam setiap pekerjaan pelayanan kami di tengah-tengah dunia. Berkatilah kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang boleh mengambil bagian dalam ibadah keluarga secara virtual ini Tuhan. Berkatilah kami Bapa dengan segala pergumulan yang boleh kami jalani. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi berkat bagi kami yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, yalah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GPP Kononia dengan segala pergumulannya Tuhan. Engkau tahu akan segala kondisi keadaan gereja-Mu ini Tuhan. Engkau tahu akan segala kebutuhan, pergumulan yang boleh dijalani oleh gereja-Mu ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon daripada-Mu, kiranya Engkau mau bersama-sama dengan gereja-Mu ini Tuhan, menjalani setiap pergumulannya. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan menjadi sumber berkat bagi jemaat dan juga banyak orang yang ada di sekitarnya Bapa. Ya Tuhan, yalah kami ingin berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu, Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu, para presbiter, penatua diaken, pengurus pelkat, komisi, karyawan kantor. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap layan kerja yang boleh mereka jalani Tuhan. Berkati akan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan, hikmat bijaksana. Lingkupilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar apapun yang boleh mereka kerjakan, boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah semua itu nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Dan jemaat-Mu selalu diberkati oleh-Mu Tuhan. Berkati akan setiap pergumulan pribadi dan keluarga mereka Bapa. Berkatilah setiap pelayanan yang boleh mereka kerjakan. Ya Tuhan, yalah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GPP Kononia. Dari sektor pertama hingga sektor yang ketujuh. Dari rumah tangga pertama hingga rumah tangga yang terakhir Tuhan. Berkati keluarga-keluarga jemaat GPP Kononia dalam setiap pergumulan kehidupan yang boleh mereka jalani Tuhan. Entah itu pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, ekonomi, studi yang boleh mereka jalani. Engkau berkati mereka Bapa dalam setiap pergumulannya itu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka seorang diri Tuhan.
Berikan kekuatan pundak yang kuat kepada mereka Bapa, agar mereka dimampukan untuk menjalani pergumulan mereka seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Ya Tuhan ya Allah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dari tingkat PA sampai pada GP. Engkau berkati mereka Bapa dalam masa pertumbuhan ini. Jadikanlah mereka anak-anak yang takut kepadamu Tuhan, dan jadikanlah mereka anak-anak yang berkualitas di dalam iman mereka Tuhan. Dan biarlah mereka selalu berpengharapan kepadamu Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan di lanjut usia ini Bapa. Berikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka Tuhan, umur panjang kepada mereka Bapa. Biarlah mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah melalui kehidupan-Mu nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan ya Allah kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit atau dalam proses pemulihan. Kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Bapa lebih mengetahui setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan sakit penyakit yang boleh mereka jalani saat ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menghampiri mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mau menjamah bagian tubuh yang sakit. Engkau mau mengangkat segala sakit penyakit yang ada di tubuh mereka Tuhan. Sembuhkanlah mereka Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam nama-Mu Yesus Kristus ada kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Berkati akan segala minuman, makanan, obat-obatan hingga sampai tenaga medis yang mereka gunakan Bapa dalam proses penyembuhan mereka Tuhan. Biarlah semua itu memberikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan bagi mereka Bapa. Dan biarlah kesembuhan yang mereka peroleh semua berasal daripada-Mu Yesus. Berkati juga keluarga yang dampingi, berikan sukacita kepada mereka Tuhan, kekuatan, kemampuan agar mereka dikuatkan merawat saudara-saudara kami dengan penuh sukacita, sehingga saudara-saudara kami dapat sembuh total dan dapat mengikuti ibadah keluarga bersama-sama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau berkati akan segala pekerjaan dan pelayanan yang boleh dilaksanakan oleh pemerintahan Bapa. Pak Presiden dan jajarannya, menteri, dewan, hingga sampai pada RT RW Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada mereka. Biarkanlah apapun yang boleh mereka kerjakan, apapun yang boleh mereka putuskan, apapun yang boleh mereka tindaki Tuhan, semua seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah semua itu menghasilkan damai sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami berdoa Tuhan untuk masa pandemi yang boleh kami jalani di saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di masa-masa yang kami hadapi saat ini, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa kami memohon daripada-Mu, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Biarlah Engkau dampingi kami, Engkau kuatkan kami Bapa, untuk menjalani masa-masa pandemi ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk segala rekan, saudara kami yang mengambil bagian di dalam penuntasan akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau mau berikan kekuatan sukacita kepada mereka Tuhan. Engkau berkati akan tugas panggilan mereka Tuhan. Berkati akan pelayanan yang boleh mereka jalani Tuhan. Para medis, TNI Polri, Satgas, bahkan orang-orang yang mengambil bagian dalam pembuatan vaksin ini Tuhan. Engkau mau bersama-sama dengan mereka Tuhan. Engkau mau berperkara bersama-sama dengan mereka untuk mencari vaksin yang terbaik untuk penyembuhan akan dunia ini Tuhan. Bapa di surga kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah segala doa dan harapan yang boleh kami naikkan di saat ini Tuhan, Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami yakin akan hal itu Bapa. Dan di saat ini juga Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Ada salah dan dosa yang telah kami perbuat Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon daripada-Mu, kiranya Engkau mau mengampuni salah dan dosa kami Tuhan,
yang tidak sesuai dengan titah dan kehendak-Mu Bapa. Agar kami selalu dilayakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami pertaruhkan segalanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjawabnya satu persatu seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah doa dan harapan kami. Kami alaskan semua itu hanya di dalam satu nama, yakni dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433 bait 1 dan 2. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalagi yang kanan. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Keluarga yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita melakukan Gita Bakti 116 bait yang pertama sebagai lagu penutup kita di ibadah saat ini. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
Terima Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita, setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam menjalani kehidupan dan pergumulan yang boleh kita jalani. Tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Selamat beristirahat Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.